Shalom, Horas. Selamat Hari Paskah bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Salam kasih dan damai sejahtera dari kami, Sivitas Akademika SD Trinity Parapat. Pada pagi hari ini di minggu kita, Minggu 20 April 2025, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 10. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu itu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil dari kubur, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Selamat Hari Paskah bagi kita sekalian. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, pada hari Minggu ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dengan tema kita, yaitu Yesus bangkit dari antara orang mati. Yesus hehe sian aka nau mate. Kita akan merenungkan satu peristiwa yang sangat penting dalam sejarah kekristenan, yaitu tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus bukan hanya peristiwa yang terjadi 2000 tahun yang lalu, tetapi peristiwa yang terus-menerus mempengaruhi hidup saya, hidup Bapak Ibu, hidup kita semua hingga sampai hari ini. Kita akan merenungkan, kita akan sama-sama melihat apa yang Tuhan ingin ajarkan bagi kita melalui teks di hari ini. Yang pertama, latar belakang peristiwa. Kita harus melihat lebih dahulu apa latar belakang peristiwa dari firman Tuhan yang akan kita renungkan. Kita melihat ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Dikatakan di sana, pada hari Minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu. Bapak Ibu, bagi orang Yahudi, hari pertama dalam satu minggu adalah hari Minggu. Dan hari Sabat itu jatuh pada hari Sabtu sebagai hari ketujuh. Jadi, hari pertama Minggu bagi orang Yahudi itu jatuh pada hari Minggu. Bukan hari Senin, seperti yang kita tahu saat ini, yang digunakan dalam kalender. Nah, ayat 1 menjelaskan, pagi-pagi benar Maria Magdalena pergi ke kubur. Nah, penulis Injil Yohanes tidak menyebutkan dengan siapa Maria Magdalena pergi ke kubur itu. Tetapi dikatakan di sini hanya fokus memberitahukan Maria Magdalena yang pergi ke kubur.
Peristiwa ini menunjukkan bahwa begitu besar kasih yang dimiliki oleh Maria Magdalena kepada Yesus. Bayangkan Bapak Ibu, kita bisa berimajinasi sejenak. Pagi-pagi benar, mungkin ini subuh jam 3 pagi ke jam 4 pagi. Maria Magdalena pergi ke kubur itu. Seorang perempuan yang pemberani karena dia datang ke kubur. Apa yang akan dilakukan Maria di sana? Kemungkinan besar Maria menangis, meratap, atau bahkan ingin meminyaki tubuh Yesus. Kita melihat kasih yang dalam yang dimiliki oleh Maria Magdalena. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kehadiran Maria ke kubur waktu itu sesungguhnya mempunyai resiko yang besar. Mengapa? Agama Yahudi itu sangat melarang keras orang yang hidup berkontaminasi atau berhubungan dengan jenazah atau mayat. Tetapi itu tidak menghalangi Maria datang ke kubur. Mengapa? Dia begitu mengasihi Yesus. Kemudian pada ayat yang kedua mencatat bagaimana reaksi Maria terguncang ketika dia melihat apa yang terjadi dalam kubur itu. Dia berlari-lari mencari Simon Petrus dan murid yang lain yang diyakini adalah Yohanes. Saya pun meyakini ini adalah Yohanes, murid yang sangat dikasihi oleh Yesus. Ini menunjukkan kesan kebingungan yang dimiliki oleh Maria Magdalena ketika dia melihat apa yang sedang terjadi. Itulah dia berkata, Tuhan telah diambil dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maria beranggapan tubuh Yesus telah dicuri. Ketika itu dia tidak berpikir tentang kebangkitan. Tidak sampai pemikiran Maria bahwa Yesus telah bangkit. Padahal Yesus sebelumnya telah mengajarkan hal tersebut berulang-ulang kepada mereka. Selanjutnya kita melihat Bapak Ibu, bagaimana reaksi yang diberikan oleh Yohanes dan juga Petrus mendengar berita tersebut. Ayat 3-5. Ayat 3 dan 4 menjelaskan bagaimana Petrus dan murid yang lain itu, yaitu Yohanes, mereka berlari bersama-sama ke kubur. Ini menunjukkan mereka juga sangat terkejut. Mereka juga ingin mengetahui apa yang terjadi saat itu. Dalam ayat yang kelima, ada hal yang menarik. Dikatakan di sana, Yohanes berlari lebih cepat daripada Petrus. Tetapi Yohanes tidak masuk ke dalam kubur. Ini memberi kesan bahwa Yohanes meskipun ia lebih cepat, meskipun ia yang lebih dahulu sampai di kubur itu, tetapi ia tidak terburu-buru masuk. Apa yang dilakukan Yohanes? Yohanes memilih menunggu. Dia mengamati dahulu apa yang terjadi sebelum ia bertindak lebih jauh. Sesungguhnya tindakan Yohanes ini Bapak Ibu juga mengajarkan kita untuk bersabar, bertindak hati-hati dalam menanggapi peristiwa yang besar dalam hidup kita. Ada saat-saat kita perlu merenung, ada saat-saat kita perlu menghayati dan melihat lebih dalam sebelum kita mengambil sebuah keputusan. Poin yang ketiga adalah Petrus memasuki kubur. Ayat 6 sampai ayat yang ke-7 ini menceritakan tentang Petrus yang lebih berani dan dia masuk ke dalam kubur itu. Petrus melihat kain kafan dan kain pelipatan. Tentu ini berbeda dengan hal jika yang diharapkan, jika ada pandangan yang mengatakan Yesus tidak benar-benar bangkit, tetapi Yesus tubuhnya dicuri. Tidak Bapak Ibu. Tetapi hal ini sungguh sangat berbeda. Di dalam ayat 6-7 dikatakan, maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia,
dan masuk ke dalam kubur itu, ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Ini menunjukkan apa? Bahwa peristiwa ini bukan hanya sekedar berbicara, dan ini bukan tindakan pencurian, bukan. Tetapi ini adalah suatu peristiwa yang lebih besar, yaitu Yesus telah bangkit. Yesus bangkit dari antara orang mati. Ia telah mengalahkan maut, kematian, dosa. Yesus telah mengalahkannya dan ia telah bangkit. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kebangkitan Yesus itu tidak terjadi secara kebetulan. Kebangkitan Tuhan Yesus juga tidak terjadi secara kasar. Tetapi kebangkitan Yesus adalah peristiwa yang terorganisir. Dan Yesus bangkit karena kuasa Allah. Lalu bagaimana penyingkapan kebangkitan itu? Ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Mari kita melihat Alkitab kita. Di sana dikatakan, Yohanes yang akhirnya masuk. Tadi di ayat sebelumnya dijelaskan bahwa Yohanes tidak langsung masuk ke dalam kubur, tetapi dia mengamati terlebih dahulu apa sesungguhnya yang terjadi. Petrus yang lebih dahulu masuk. Tetapi di ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9 dijelaskan Yohanes akhirnya masuk ke dalam kubur itu. Dan ia melihatnya dan ia percaya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Yohanes, murid yang dikasihi Yesus, melihat langsung bukti-bukti, fakta, dan ia percaya. Di sini kita bisa melihat ada pemahaman mendalam yang diberikan oleh Yohanes. Yohanes tidak hanya melihat tanda-tanda fisik, tetapi ia memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang kebangkitan Yesus. Itulah sebabnya ia percaya. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Yesus benar-benar bangkit. Meskipun dalam ayat yang ke-9 dikatakan di sana bahwa mereka belum sepenuhnya mengerti kitab suci yang mengatakan bahwa Yesus harus bangkit dari antara orang mati. Pemahaman mereka tentang ayat-ayat dalam Perjanjian Lama yang berbicara tentang kebangkitan belum sepenuhnya jelas. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, inilah Bapak Ibu Saudaraku yang dinamakan dengan pertumbuhan iman. Pertumbuhan iman juga dialami oleh murid-murid saat itu. Ini mengajarkan kepada kita bahwa proses pemahaman iman itu tidak terjadi atau tidak berlangsung dalam waktu sekejap. Atau semudah kita membalikan telapak tangan kita. Tidak. Tetapi kita perlu merenung, merefleksikan, kita perlu membiarkan Tuhan dan kebenarannya masuk perlahan dalam hati kita masing-masing. Lalu di akhir dari narasi ini dikatakan dalam ayat yang ke-10, kemudian pulanglah mereka kembali ke dalam rumahnya. Kemudian dalam ayat yang ke-10 mencatat bahwa setelah semua peristiwa itu, Yohanes dan Petrus kembali ke rumah mereka masing-masing. Tetapi mereka kini membawa satu pemahaman baru, yaitu meskipun masih terbatas, tetapi mereka tahu Yesus telah bangkit dari antara orang mati.
Sekalipun belum sepenuhnya mereka pahami peristiwa yang terjadi saat itu, tetapi itu adalah awal pengungkapan yang lebih dalam lagi yang akan terjadi setelahnya, ketika kemudian Yesus menampakkan diri kepada mereka. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, apa yang mau kita lihat dari kebenaran firman Tuhan di minggu kita hari ini? Yang pertama, kebangkitan Yesus, kemenangan atas maut. Kebangkitan Yesus, kemenangan atas kematian. Peristiwa kebangkitan adalah inti dari iman Kristen. Yesus mengalahkan maut. Dan Ia memberikan hidup yang kekal bagi saya, bagi Bapak Ibu, bagi kita semua. Yesus memberikan hidup yang kekal bagi mereka yang percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hatinya, di dalam hidupnya secara pribadi. Di tengah kegelapan, di tengah ketakutan, di tengah kekhawatiran yang kita miliki dan masalah hidup yang datang silih berganti, kita tahu bahwa Yesus telah mengalahkan maut. Kita dapat menghadapi segala situasi dengan pengharapan yang teguh di dalam Tuhan Yesus. Poin yang kedua adalah proses iman yang bertumbuh. Dalam bagian ini kita melihat bagaimana para murid meskipun melihat bukti fisik di kubur, mereka juga Bapak Ibu membutuhkan waktu untuk memahami sepenuhnya dan percaya. Ini menunjukkan bahwa iman itu adalah sebuah perjalanan. Iman itu adalah perjalanan yang bertahap. Memerlukan refleksi, memerlukan pemahaman yang mendalam tentang apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kita, tentang apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Iman itu proses yang bertahap. Perjalanan. Kita perlu waktu untuk terus-menerus berproses, memahami, mengerti lebih dalam apa yang telah Tuhan Yesus kerjakan dalam hidup kita. Tetapi satu hal yang kita ingat, bahwa kebangkitan Yesus mengubah segalanya. Kebangkitan Yesus Bapak Ibu mengubah segalanya. Oleh karena itu, ketika kita percaya kepadanya, kita juga mengalami kebangkitan dalam hidup kita. Kita dipanggil untuk hidup dalam terang kebangkitannya. Saudaraku, mari kita sama-sama merenungkan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang telah mengubah hidup kita. Seperti Petrus dan juga Yohanes yang mulai memahami kebangkitan Yesus, kita juga dipanggil untuk memahami, untuk menghidupi kebangkitan itu dalam hidup kita. Kebangkitan Kristus bukan hanya peristiwa yang mengukir sejarah atau yang telah terjadi ribuan tahun yang lalu, tetapi sesungguhnya kebangkitan Yesus yang telah terjadi ribuan tahun yang lalu itu tetap berpengaruh dalam hidup saya, hidup Bapak Ibu sekalian, mempengaruhi seluruh realitas, seluruh aspek kehidupan kita. Mari kita hidup dalam pengharapan yang berasal dari kebangkitan Kristus. Dan biarkan hidup kita menjadi kesaksian dari kemenangannya atas maut. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saya akan mengakhiri khotbah ini. Suatu ketika ada seorang anak, dia bertanya kepada ibunya. Dia bertanya demikian, "Ibu, mengapa kita harus merayakan kebangkitan Tuhan Yesus?" Ia menanyakan hal tersebut pas momen Paskah. Sang ibu yang mendengar pertanyaan itu,
diam sejenak, lalu kemudian menjawab, "Anakku, kita merayakan kebangkitan Yesus. Karena melalui kebangkitannya kita tahu bahwa hidup kita ini tidak berakhir dengan kematian. Tetapi ada hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus." Sang anak tersenyum mendengar jawaban ibunya. Lalu kembali ia berkata, "Jadi ibu, apakah Yesus masih hidup dan kita bisa bersama-sama dengannya selamanya?" Sang ibu menjawab, "Betul sekali anakku, karena Yesus hidup, kita juga akan hidup bersamanya." Kiranya melalui kebangkitan Yesus Kristus, kita dipanggil bersama-sama untuk turut serta dalam misi Allah, menghadirkan kerajaannya di dalam setiap aspek kehidupan kita. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa yang baik untuk kebenaran firman Tuhan yang telah diperdengarkan bagi kami pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kebangkitan-Mu menjadi bukti nyata bahwa kami memiliki hidup pengharapan yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami memohon belas kasih Tuhan, kiranya kami, anak-anak Tuhan, dan seluruh jemaat-jemaat Tuhan, menghidupi terang kasih, menghidupi kebangkitan-Mu di dalam setiap aspek kehidupan kami. Baik dalam hidup berkeluarga, baik dalam pekerjaan, baik dalam organisasi, baik dalam komunitas, dimanapun ya Bapa Tuhan percayakan kami memancarkan terang kasih Kristus yang telah lebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih ya Bapa, kami mempercayai bahwa Engkau telah bangkit dari kematian mengalahkan maut. Sesungguhnya tidak ada keraguan dalam hati kami ya Tuhan. Tuhan tolong kami untuk terus hidup dalam terang kebangkitan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji termulialah Engkau, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.